This is the story of pergaulan bebas memang seringkali menyisakan efek buruk, bahkan dapat berakhir sangat mengerikan. Contoh konkret sering kita temukan di masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, kehamilan di luar nikah, juga perbuatan kriminal. Video ini mesti banget kita bahas karena saya yakin tindakan pelaku dapat menjadi contoh agar tidak meniru perbuatannya yang sanggup menghilangkan nyawa karena efek dari pergaulan bebasnya. Dengan begitu, harapan kami penonton bisa memberikan batasan yang jelas pada pergaulan supaya tidak terjerumus pada hal-hal buruk yang akan disesali di kemudian hari. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah nyata dari Rizka Channel. Mulyana, 23 tahun, warga Kampung Baru Ciberuk, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten, mumet bukan kepalang. Setelah mengetahui pacarnya Siti Amelia, 19 tahun, warga Kampung Cikuray, Kadongdong, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, yang sudah dipacarinya hampir 3 tahun, hamil karena perbuatan mereka berdua. Dalam hati Mulyana, dia tidak mau dibebankan dengan tanggung jawab dan pengakuan bahwa dia ayah dari bayi yang dikandung pacarnya itu. Hatinya berkecamuk, kesal, sebal, marah karena Siti meminta Mulyana untuk menikahinya karena ia telah mengandung. Mulyana menolak untuk menikahi Siti. Siti menjadi panik sehingga ia terus-menerus mendesak kekasihnya itu untuk menikahinya. Yang Siti tidak ketahui adalah Mulyana sudah pada titik emosi karena desakan Siti tersebut, hingga Mulyana merancang rencana untuk menghabisi Siti. Pada Minggu 13 April 2025, Mulyana menjemput Siti dari rumah kakeknya di Cinangka dan mengajaknya membeli bakso di wilayah Ciamas. Setelah makan, Mulyana dan Siti pergi ke kawasan peninjauan. Di sana mereka berbincang. Usai berbincang di peninjauan, Mulyana kembali mengajak Siti berpindah lokasi. Kali ini ke Gunung Kupa dengan alasan untuk melakukan transaksi cash on delivery atau COD. Dalam perjalanan ini, Siti terus-menerus meminta Mulyana untuk menikahinya. Tetapi Mulyana juga terus-menerus menolak permintaan tersebut. Keduanya menjadi emosi, marah karena terus didesak. Mulyana akhirnya memutuskan untuk mengajak Siti ke lokasi sepi di kebun karet terdekat dengan dalih untuk kembali membicarakan tentang kehamilannya itu. Mereka berdua kemudian memasuki kebun karet. Dalam pikiran Mulyana, dia harus membereskan Siti sesegera mungkin agar terhindar dari tanggung jawab dan desakan Siti. Siti tentu tidak mengetahui rencana busuk Mulyana. Setelah memastikan situasi aman, ternyata bukan diskusi yang didapat Siti, tapi jeratan Mulyana di leher dengan menggunakan kerudung Siti sendiri. Siti tidak sadarkan diri, dia lalu didorong dari tebing, kemudian dicekik lagi hingga Mulyana yakin bahwa Siti sudah tidak bernyawa. Setelah yakin Siti tidak bernyawa, ia pulang ke rumah untuk mengambil golok, dan dengan kesadaran penuh, Mulyana menggunakan golok itu untuk memutil tubuh Siti menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh seperti kepala, tangan, kaki, dan bagian perut dibuang ke aliran sungai. Sementara bagian tubuh lainnya ditutupi dengan daun pisang serta tumpukan kayu di lokasi kejadian. Setelah semua selesai, Mulyana bergegas pulang. Pada Jumat 18 April 2025 di siang hari, 3 orang warga bermaksud menyabit rumput di area kebun karet. Salah seorang lalu melihat burung terbang dan hinggap di suatu lokasi. Dia lalu bermaksud menangkap burung itu. Namun ketika tangannya mencoba menangkap burung, dia menyadari ada bau tidak sedap di area tersebut. Seketika dia menoleh ke belakang. Dia melihat sesuatu yang mencurigakan tertutup daun pisang dan kayu. Ternyata ketika dia selidik, ada jasad dalam keadaan tidak utuh, rusak, dan tidak berbusana di tengah kebun karet itu. Mereka langsung melaporkannya kepada pengurus kampung dan polisi. Polisi lalu mengamankan jasad tersebut. Karena tidak utuh, polisi dan warga bersama-sama mencari bagian tubuh korban lainnya. Sementara itu, di rumah keluarga Siti menunggu-nunggu Siti pulang. Keluarga Siti khawatir karena Siti tidak kunjung pulang setelah dijemput oleh Mulyana pada hari Minggu 13 April lalu. Saat ditanya oleh orang tua Siti, Mulyana mengaku tidak mengetahui keberadaan kekasihnya itu
Padahal sepengetahuan orang tua korban, anaknya terakhir kali pergi dengan Mulyana. Gelisah menanti sang anak, keluarga korban lalu melapor kepada polisi perihal kehilangan anaknya itu. Kepolisian lalu menanyai keluarga kemana terakhir Siti pergi dan dengan siapa. Setelah mengetahui bahwa Mulyana lah orang terakhir yang bersama Siti, kepolisian langsung mendatangi kediaman Mulyana di Pabuaran pada Sabtu 19 April 2025 dengan maksud untuk bertanya. Namun saat ditanyai, tiba-tiba Mulyana langsung mengakui bahwa jasad yang ditemukan warga sehari sebelumnya adalah jasad almarhum Siti yang sudah dihabisinya. Mulyana langsung digelandang ke lokasi pembuangan organ tubuh almarhumah Siti dan dibawa ke Polresta Serang Kota dengan barang bukti golok, kemeja hitam, celana hitam, sepasang sepatu, jam tangan, sepeda motor, dan dalaman korban. Setelah jasad Siti dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten, menurut tim forensik yang diketahui Dr. Donald Rinal, berdasarkan pemeriksaan awal kulit dan otot yang terkena potongan, diindikasikan dipotong dalam kondisi almarhumah Siti masih bernyawa. Juga terdapat noda jelaga bekas pembakaran di tenggorokan yang menandakan Siti masih menghirup udara sekitar. Artinya, Siti masih hidup ketika dimutil si Mulyana. Didapatkan artinya tanda-tanda sebutan seradang atau sel polimonuklea yang menandakan bahwa itu didapatkan kekerasan akibat kekerasan tajam pada korban saat dia masih hidup. Kalau yang luka bakar itu memang ada luka bakar di daerah bokong sama di daerah kepala. Cuma untuk memastikan bahwa luka bakar pada saat masih hidup, kami hanya menemukan jelaga pada tenggorokan di tenggorokan korban. Itu menandakan bahwa pada saat terbakarnya masih hidup karena hidup. Hasil pemeriksaan tim forensik juga menyatakan bahwa pada saat otopsi, rahim Siti kosong, sehingga belum bisa dipastikan Siti hamil atau tidak. Mungkinkah janinnya terbuang sehubungan informasinya Mulyana membuang isi perut Siti ke sungai? Tapi menurut penuturan Mulyana dan Siti sempat cekcok setelah Siti mengirimkan bukti tes pack positif melalui pesan WA. Hal inilah yang membuat Mulyana yakin bahwa pacarnya hamil. Untuk informasinya, jenazah ini dalam kondisi hamil atau enggak? Nah, kalau masalah hamil, karena pada saat otopsi kami angkat itu rahimnya kosong. Jadi kami nggak bisa memastikan itu hamil. Nasib orang memang tidak ada yang tahu. Siti yang percaya bahwa sang pacar bisa diajak kompromi untuk bertanggung jawab perbuatan mereka berdua, malah berakhir tragis dimutil tanpa belas kasihan di tangan pacarnya sendiri. Sementara Mulyana dikenal sebagai pemuda baik. Bahkan setelah tetangga mengetahui Mulyana adalah pelaku kejahatan yang keji, mereka sangat kaget karena Mulyana pemuda rajin ibadah. Hidup Mulyana kecil penuh dengan perjuangan. Setelah orang tua bercerai pada saat dia berusia 2 tahun, ibunya pergi meninggalkannya demi keluarga baru ke Kalimantan. Setelah perceraian orang tuanya, Mulyana tinggal dengan nenek kakeknya yang penjual opak. Dulu Mulyana dijuluki si penjajah opak. Julukan ini diberikan setelah ia tampil di layar kaca salah satu stasiun televisi swasta dengan program bernama Orang Pinggiran pada 7 September 2016. Kala itu Mulyana masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia dinarasikan hidup dalam keterbatasan tanpa kasih sayang secara utuh karena orang tuanya berpisah. Mulyana menceritakan kisah hidupnya sambil menangis. Setiap hari Mulyana berjual opak dengan penghasilan 20.000 hingga 30.000 sehari yang hasilnya digunakan untuk membeli beras. Mulyana kecil juga suka menggembala belasan kerbau milik tetangga dengan upah Rp2.000. 9 tahun berselang, tepatnya 13 April 2025 siang, bocah SD yang telah menjadi pemuda ini justru berubah menjadi jagal seperti profesi terakhirnya yaitu jagal ayam terancam dijerat pasal 340 KUHP. Sementara keluarga almarhum Siti juga menyangkal bahwa Siti hamil serta terjerumus pergaulan bebas. Mereka pun yakin almarhumah Siti anak solehah yang selalu menjaga diri. Sepupu Siti mengatakan Siti dan Mulyana jarang bertemu, hanya sekitar 4 kali saja. Siti pun masih haid ketika menjelang Idul Fitri 2025.
Kekerasan oleh pacar atau teman tergolong banyak sesuai informasi dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMFONI dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jumlah kasusnya mencapai 187 sepanjang tahun 2025 ini. Hal ini tentu menjadi PR bagi kita semua untuk menjaga dan mendidik anak serta keluarga kita. Mendidik anak baik perempuan dan laki-laki sama beratnya di era sekarang, apalagi paparan media sosial yang sukar untuk dikontrol. Semoga hal yang terjadi pada Mulyana dan almarhumah Siti Amalia tidak terjadi lagi kepada siapapun. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya teman kamu. Dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.